Hai semuanya, saya Nikademika Sri Mahayani dengan NIM 25020020312. Halo, dan saya Nikita Lasmi Dewi dengan NIM 2502020207. Jadi, kami berdua akan menjelaskan tentang rancangan ide bisnis kami untuk proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Manajemen. Yuk simak videonya. Jadi, ide bisnis kami yaitu betutu rice ball, menggabungkan kepraktisan rice ball modern dengan cita rasa otentik ayam betutu khas Bali yang menawarkan makanan siap saji praktis dan juga bergizi yang mempunyai target pasar yang luas, di mana makanan ini juga bisa dijual online maupun offline. Konsepnya adalah nasi hangat dengan topping suiran ayam betutu berbumbu kayak rempah, sayuran pelengkap, dan sambal mata khas Bali yang kita sajikan dalam kemasan paper rice ball yang ramah lingkungan dan praktis, menjadikannya unik dan menarik di kalangan tren makanan kekinian. Jadi target pasar kita tuh ada di kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa yang menyukai makanan cepat saji yang praktis, ekonomis, dan bercita rasa khas Bali. Untuk tren dan peluang pasarnya, itu adalah rice ball ini sedang populer dikarenakan mudah dalam penyajiannya dan juga praktis. Kemudian yang kedua, makanan tradisional lokal itu banyak diminati di semua kalangan. Dan yang ketiga, konten kuliner itu mudah viral di media sosial. Jadi untuk analisis kompetitornya, itu terdiri dari warung ayam betutu tradisional yang unggul dalam rasa autentiknya tetapi kurang praktis dalam penyajiannya, serta bisnis rice ball ayam modern yang unggul dalam branding dan juga harga tetapi tidak memiliki cita rasa khas Bali. Betutu rice ball memiliki keunggulan dengan menggabungkan ayam betutu khas Bali dengan rice ball yang praktis dan kekinian, sehingga kita dapat banyak pelanggan di kalangan tren makanan kekinian. Jadi untuk dianalisis SWOT-nya, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan di bisnis kita itu ada di keunikan cita rasa khas Balinya, kemudian yang kedua bahan bakunya yang premium, yang ketiga kepraktisan dari rice ball, dan yang keempat inovasi menunya. Untuk kelemahan atau weakness-nya, yang pertama di mana proses masaknya membutuhkan banyak waktu, kemudian bahan bakunya yang harganya lumayan mahal, kemudian memerlukan promosi yang intensif, dan juga masa simpannya yang lebih pendek. Baik, yang ketiga itu ada peluang. Jadi yang pertama itu ada tren makanan sehat dan praktis. Yang kedua ada tingginya peminat kuliner Bali. Yang ketiga ada platform pesan online seperti Gojek dan Grab. Yang keempat ada target pasar kita tuh ada di kalangan anak, pekerja, dan mahasiswa. Terus yang keempat ada ancaman. Yang pertama itu ada persaingan harga dari penjualan rice ball lainnya. Yang kedua itu adalah isu bahan baku naik. Yang ketiga itu adalah perubahan tren kuliner. Jadi, value proportion atau proporsi nilai dari produk kami terletak pada kombinasi rasa yang autentik, Kepraktisan dan harga yang terjangkau. Mix marketing atau bauran pemasaran P. Yang pertama itu ada produk atau produk. Menu utama kita itu adalah nasi dengan suiran ayam betutu pedas dengan topping sambal matang dan sambal lembut, bisa ditambah juga dengan pecel kampung atau kacang tanah goreng. Terus yang kedua, kita juga menawarkan extra topping. Yang ketiga, kita menggunakan kemasan paper rice ball yang higienis, praktis, dan masih ramah lingkungan. Terus yang kedua ada harga. Kita menetapkan harga yang sangat terjangkau di sekitaran 15 sampai 25 ribu itu per porsi. Baik, selanjutnya itu ada
place atau tempat di mana kita fokus pada titik yang strategis sesuai dengan target pasar kita. Kemudian mengoptimalkan penjualan pada platform online seperti Shopee Food, Grab Food ataupun GoFood. Kemudian yang terakhir itu ada promotion atau promosi di mana kita manfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya untuk promosi visual yang menarik. Bermitra dengan influencer lokal dan juga food vlogger, kemudian menawarkan promo, flash sale ataupun program prioritas pelanggan, dan yang terakhir membangun branding yang kuat dan mudah diingat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses operasional harian dari bisnis ini. Dimulai dari yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini ada pengecekan stok bahan baku, kemudian pengolahan bahan bakunya seperti memasak nasi ataupun memasak ayam. Selanjutnya ada sanitasi dan juga penataan area, di mana kita memastikan kebersihan area dapur serta kebersihan area yang digunakan, dan ada juga pengecekan untuk alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya ada persiapan untuk sistem penjualannya, kayak seperti persiapan untuk pengkasirannya. Untuk tahap selanjutnya ada tahap layanan, di mana tahap layanan ini dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian menyiapkan dan juga mengemas pesanan dari pelanggan tersebut dengan baik. Dilanjutkan dengan transaksi dan juga kita memastikan pelayanan yang kita berikan itu sudah terbaik dan pelanggan merasa puas dengan pelayanan kita. Tahap yang ketiga itu tahap pasca operasional, yakni setelah jam operasionalnya, di mana di tahap ini ada pembersihan secara menyeluruh, kemudian inventaris stok, pencatatan dan pelaporan keuangan harian, serta persiapan untuk hari berikutnya, misalnya membuat daftar belanja bahan bakunya. Kemudian yang terakhir itu ada pembuangan sampah, di mana kita memastikan area sudah clear dari sampah. Berikut merupakan modal awal dari bisnis ini yang mencakup biaya investasi atau aset jangka panjang dan biaya praoperasional atau biaya awalnya. Jadi total modal awalnya sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan, di mana dengan asumsi harga jual per rice bowl sebesar 25.000, dengan target penjualan per hari di tahun pertama 30 porsi, tahun kedua 40 porsi, dan tahun ketiga 50 porsi, dengan hari kerja per bulannya yakni 25 hari. Proyeksi biaya. Biaya dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama ada biaya variabel per porsinya, dengan total biaya variabel per porsi yaitu sebesar 13.500. Yang kedua ada biaya tetap per bulannya, yakni dengan total biaya tetap per bulannya sebesar 5 juta rupiah. Berikut merupakan proyeksi biaya tahunannya. Yang terakhir ada BEP atau break even point. Untuk BEP unit per bulannya, kita harus menjual sekitar 435 porsi betutu rice bowl, yakni sekitar 17 porsi per harinya untuk menutup semua biaya operasional tetap dan variabel. Dan untuk BEP rupiahnya, yakni sebesar 10.875.000 per bulannya. Jadi, resiko utama bisnis betutu rice bowl, yang pertama itu ada ketergantungan pada kualitas bahan baku, yang kedua itu ada persaingan yang ketat, yang ketiga ada risiko operasional dan sanitasi, yang terakhir ada fluktuasi permintaan dan perubahan tren konsumen. Nah, untuk strategi mitigasinya yang pertama ada diversifikasi pemasok dan jaminan kualitas, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku lokal yang terpercaya, serta menerapkan standar kontrol kualitas yang baik. Yang kedua ada diversifikasi produk dan branding yang kuat, menawarkan nilai tambah produk yang unik, serta membangun branding produk yang kuat. Yang ketiga ada standar sanitasi dan keamanan pangan, menerapkan standar sanitasi dan kebersihan yang ketat, serta mendapatkan sertifikasi keamanan pangan sehingga konsumen menjadi percaya. Baik, sekian video perancangan bisnis dari kami. Saya Dika, saya Widi. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini.